Bagaimana tanggapan bapak-bapak tentang orang yang melanggar peraturan berlalu lintasan? Resikonya kan jiwa itu, Mas. Kalau kecelakaan kan cenderungnya ke situ. Ya. Kalau menurut bapak? Memang kalau di Grab sendiri tidak dianjurkan untuk melanggar peraturan lalu lintas. Semua karena ada kode etiknya. Ya. Halo Pak, perkenalkan nama saya Satrio Sulistriyatno. Saya dari kelompok 1 PDB A39. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum. Maaf, nama Bapak mungkin bisa perkenalkan diri itu. Nama saya Ahmad Fauzi. Nama Bapak? Hari Kami ini membawakan tema tentang peraturan lalu lintas. Boleh tahu apakah kendaraan yang dipakai untuk mobilitas sehari-hari? Vario 125. Honda Vario 125. Ya. Selama Anda berkendara, apakah Anda sudah menerapkan aturan berlalu lintas dengan benar? Insya Allah sudah menerapkan. Kalau saya lebih cenderung tergantung dari penumpang. Kadang kalau penumpang minta jalur alternatif, saya layani begitu. Ya. Baik. Bagaimana tanggapan bapak-bapak tentang orang yang melanggar peraturan berlalu lintasan? Ya menurut saya itu salah banget itu, Mas. Resikonya kan jiwa itu, Mas. Kalau kecelakaan kan cenderungnya ke situ. Ya. Memang kalau di Grab sendiri tidak dianjurkan untuk melanggar peraturan lalu lintas. Semua karena ada kode etiknya. Ya. Kalau menurut Bapak nih, apakah Bapak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas? Ya pernah juga, Mas. Mungkin karena bisa, terpaksa itu. Contohnya mungkin Ya, Pak. contohnya karena bawa penumpang, sedangkan penumpangnya minta melawan arus saja, Mas, sedikit. Gitu. Sama pernah tapi nggak sering, nggak pernah lah. Iya pernah. Kalau menurut bapak-bapak sekalian, bagaimana efektivitas pemberlakuan tilang elektronik untuk mengurangi pelanggaran dalam berlalu lintas? Sungguh baik, sangat bagus, Mas. Cuman ya ada sisi negatif dan positifnya. Kalau mau tilang elektronik bagus memang, langsung ke orang yang bersangkutan sendiri, bagus memang ya tilang elektronik ya. Jadi menurut bapak-bapak ini seberapakah tahukah tentang mengenai peraturan berlalu lintasan? Apakah tahu atau masih kurang cukup tahu atau bagaimana Pak? Cukup, Mas, cukup tahu. Masih belum tahu. Iya, masih belum tahu, banyak hal yang belum tahu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara. Terima kasih ya Pak. Nama aku Sofiani Hidayat dari kelompok 1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau kamu? Kenalin, aku Aska dari Fakultas Kedokteran Hewan, Prodi Kedokteran Hewan. Di sini aku mau nanya-nanya seputar pengetahuan lampu lalu lintas. Kalau boleh tahu kendaraan apa sih yang kamu pakai buat sehari-hari? Kalau kendaraan di sini motor. Apakah kamu pernah melanggar peraturan berlalu lintas? Kalau melanggar sih diusahain jangan sih. Soalnya kan ada e-tilang gitu ya. Kalau tanggapan kamu mengenai orang yang melanggar peraturan lalu lintas itu gimana? Sebenarnya melanggar itu nggak boleh. Soalnya kok dia nggak patuh sama lalu lintas gitu. Mungkin dia punya alasan sendiri, mungkin ada saudara yang sakit apa gitu, harus Kayak keburu-buru gitu ya. Harus cepat-cepat, jadinya dia melanggar gitu, mungkin gitu. Pendapat kamu bagaimana efektivitas pemberlakuan e-tilang untuk mengurangi pelanggaran dalam berlalu lintas? Sebenarnya sih e-tilang aja sih belum cukup. Soalnya kalau menurutku kalau udah efektif itu setidaknya pelanggaran lalu lintas itu setidaknya udah berkurang gitu. Makasih udah meluangkan waktunya buat diwawancarain. Sama-sama. Terima kasih. Indonesia sebagai negara hukum mengikat warga negaranya untuk mematuhi segala peraturan yang telah dibuat. Salah satunya taat dan patuh pada peraturan lalu lintas.
yang dibuat untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. Sebagaimana yang terkandung dalam nilai keadilan dalam Pancasila, kewajiban ini bersifat mutlak bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Akan tetapi, realitas yang semakin kompleks seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya banyak pelanggaran hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Menurut data Korlantas Polri yang dirilis Kementerian Perhubungan, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia kian meningkat. Pada tahun 2021, jumlahnya mencapai 103.645. Lebih tinggi dari data tahun 2020 yang mencapai 100.028. Sementara itu, pada tahun 2021, kecelakaan lalu lintas menewaskan 25.266 orang dan kerusakan harta benda mencapai 246 miliar. Di sisi lain, 10.553 orang luka berat dalam kecelakaan lalu lintas tahun lalu dan 117.913 luka ringan. Sepeda motor memiliki presentasi kecelakaan lalu lintas tertinggi menurut jenis kendaraan yaitu sebesar 73%. Dari data tersebut, dapat kita ketahui dampak dari ketidakpatuhan terhadap lalu lintas sangat besar, tidak hanya merugikan pelanggar, juga merugikan pengendara lain. Maka dari itu, penting bagi kita untuk senantiasa patuh dan taat pada peraturan lalu lintas. Dari hasil observasi yang kami lakukan selama 15 menit, terdapat 214 dari 524 pengendara motor melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak memakai helm, bermain ponsel, berada di jalur yang salah, juga menerobos lampu merah. Sementara itu, 4 dari 289 mobil juga menerobos lampu merah, yang berarti sang pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika kita perhatikan, memang mayoritas pengendara telah menaati peraturan yang ada. Akan tetapi, dengan jangka waktu 15 menit, terdapat sekitar 26,81% pengendara yang melakukan pelanggaran, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat atas peraturan lalu lintas masih kurang. Selain itu, dari wawancara yang kami lakukan kepada 2 bapak driver ojek online, serta salah satu mahasiswa Universitas Airlangga, menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap peraturan lalu lintas cukup baik. Namun mereka juga mengakui sesekali melakukan pelanggaran lalu lintas baik secara disengaja maupun tidak. Dengan adanya sosialisasi dan proyek yang kami lakukan, kami berharap semua masyarakat Indonesia lebih peduli dan menaati peraturan tentang berkendara dan lalu lintas. Jika kita dapat mematuhi peraturan dengan benar, akan tercipta Indonesia yang damai dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini dilakukan untuk keselamatan kita semua. Pasalnya, kita tidak pernah tahu potensi kecelakaan yang ada di jalan. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Terima kasih.